Pengasuhan anak. Ketika sepasang suami istri sepakat untuk memiliki anak, salah satu hal yang harus selalu diingat adalah pengasuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Namun, orang tua senantiasa dituntut untuk terus belajar dan memperbarui informasi tentang tumbuh kembang anak. Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan pengasuhan anak? Pengasuhan anak merupakan proses mendidik anak, membentuk karakter, mengajarkan pengendalian diri, dan membentuk tingkah laku anak. Selain memberikan kasih sayang, pengasuhan anak juga pengasuhan anak orang tua hebat mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pemberian stimulasi agar anak dapat berkembang secara optimal. Bila kita melihat sekeliling kita, ada beberapa macam pola asuh di antaranya adalah 1. Otoriter. Orang tua memaksakan kehendak kepada anak. Orang tua merasa selalu benar dan anak harus mematuhi peraturan yang dibuat. Orang tua memiliki tuntutan tinggi pada anak, tapi tidak memberikan dukungan atau kehangatan. Anak yang dibesarkan secara otoriter akan tertekan, merasa kurang percaya diri, agresif, dan kerap bermasalah di sekolah. 2. Permisif. Orang tua suka memanjakan anak. Mereka hangat terhadap anak, tapi tidak menetapkan batasan dan aturan. Anak tumbuh dalam kehangatan tapi tidak disiplin. Biasanya orang tua tidak memiliki kontrol atas anaknya. Anak yang dididik secara permisif akan tidak percaya diri, mau menang sendiri, tidak mandiri, dan kurang bertanggung jawab. Biasanya anak akan bermasalah di sekolah saat remaja. Orang tua yang permisif memberikan dukungan kehangatan tinggi, tapi tidak punya tuntutan, batasan, aturan jelas terhadap anak. 3. Tidak peduli pada anak. Orang tua tidak peduli pada anak. Anak tumbuh tanpa arahan dan keterlibatan orang tua. Ketika beranjak remaja biasanya anak menjadi kurang percaya diri, bertingkah laku buruk, kemampuannya tertinggal dibanding teman-teman seusianya, serta tidak semangat ke sekolah. Orang tua yang tidak peduli sama sekali tidak punya tuntutan pada anak dan juga tidak memberikan dukungan. 4. Demokratis. Orang tua menghargai anak, tapi juga menghargai kemampuan anak dalam mengambil keputusan. Mereka menghargai minat, pendapat, dan kepribadian anak. Orang tua yang demokratis bersikap hangat kepada anak, tapi juga tegas dalam membuat batasan, aturan di rumah. Anak yang dididik secara demokratis punya harga diri tinggi, percaya diri, mandiri, dapat mengontrol diri, berani, dan senang belajar di lingkungannya. Orang tua yang demokratis punya ekspektasi tinggi sekaligus memberi dukungan tinggi juga kepada anak. Dari keempat pola asuh itu, yang dapat membentuk anak tumbuh cerdas dan punya rasa percaya diri tinggi adalah pola asuh demokratis. Seiring dengan meningkatnya tuntutan ekonomi, tidak jarang suami istri dituntut bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang meminta orang lain seperti kerabat, pembantu, tetangga untuk ikut mengasuh anak mereka atau menjadi pengasuh pengganti. Jika demikian yang terjadi, apa yang harus dilakukan orang tua? 1. Selalu lakukan komunikasi dengan pengasuh pengganti tersebut. 2. Lakukan pengasuhan yang konsisten.
Orang tua bisa membicarakan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan si pengasuh pengganti, sehingga tidak timbul perbedaan prinsip antara pengasuhan yang dilakukan orang tua dan pengasuh pengganti. Dalam mengasuh anak, orang tua sebaiknya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di sini orang tua dituntut untuk melakukan pendekatan agar bisa berinteraksi secara efektif dengan anak. Selain itu, orang tua bisa menerapkan pola asuh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Hal-hal penting yang perlu dilakukan orang tua dalam mengasuh anak. A. Berikan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak. B. Berikan perhatian dan dukungan positif terhadap perkembangan anak. C. Tanamkan nilai positif secara konsisten dengan memberikan teladan yang baik kepada anak. D. Berikan stimulasi agar anak dapat berkembang optimal. E. Bangun komunikasi dengan anak. F. Ajari anak untuk mengelola stres, mengatasi emosi negatif, dan mengendalikan diri. G. Terapkan kedisiplinan yang konsisten dan disepakati dengan anak. H. Berikan pujian kepada anak jika dia melakukan hal baik. I. Libatkan anak dalam membuat peraturan sehari-hari. J. Jangan gunakan kata-kata kasar. Pilih kata-kata yang membangun dan sifatnya mendorong. K. Luangkan waktu untuk membangun kebersamaan dengan anak. Misalnya dengan menemaninya belajar, bermain, makan, L. Orang tua bisa berjongkok agar tingginya setara dengan anak ketika bercakap-cakap atau memberikan nasihat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.